Ya masih ini masih beberapa nomor ya. Oke. Nah, untuk yang jawaban yang match itu di situ, nah memang masih ya masih ini masih coba-coba juga, masih perlu penyesuaian. Di situ yang mengenai match itu cuma satu jawaban ya. Oke. Tapi oke-oke aja lah ya. Berarti waktunya cukup strict ya kalau di sekolah sih, cukup strict, begitu selesai langsung berhenti cepet begitu ya. Nah, ya kalau ada pertanyaan langsung nanti kalau berikutnya ya namanya kita online. Kalau ada pertanyaan silakan ke line ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa yang berkaitan sama penilaian harian ya bisa ditanyakan. So far materinya masih mudah lah ya. Jadi masih kalian bisa ngikutin. Materinya terlalu susah nggak? Oh ya, MSDS. Oke, MSDS itu kalau coba lihat nanti setelah bisa saya jelasin. MSDS itu ada di halaman 21. Nah, coba kalian baca dulu di halaman 21. Oke, ya mencium bau. Coba buka di halaman 21. Oh ya, oke. Yang berkaitan saya mencium bau itu ya diarahkan angin, lewat angin. Nah itu kayaknya nggak tahu, saya rasa udah melakukan yang benar, atau nanti saya cek lagi. Bukan diarahkan ke tembok ya, tapi ke yang bau sebenarnya apa sesuai dengan angin ya, sesuai dengan angin. Soal itu ada di buku cetak. Nah, untuk mengenai MSDS itu ada di halaman 21, kalian bisa lihat sebentar. Nah, di situ. Nah, mengenai MSDS itu ada di halaman 21. Kemudian oke. Nah, ini MSDS itu kepanjangan dari material safety, kemudian data sheet gitu ya. Jadi ini apa? Kalau kalian googling MSDS etanol. Nah, jadi kalian bisa tahu mengenai sifat kimia, sifat fisika kayak gitu ya. Kemudian ini kan berkaitan sama safety. Penanganannya gimana? Penanganan. Nah, itu ada di situ. Jadi tadi diminta untuk ambil, kemudian filenya diupload gitu aja. Nah, itu mengenai MSDS. Jadi berkaitan sama tingkat keamanan, kurang lebih gitu ya, MSDS. Nah, senyawa-senyawanya tinggal dipilih. Oke. Ini ada yang masih belum join sih ya. Nah, kemudian ada lagi nggak yang mau ditanyakan tadi MSDS? Habis itu oke, kalau hipotesis ya itu berarti mengenai yang fakta hipotesis, kalau hipotesis teori.
Nah, itu mengenai fakta dulu, kemudian hipotesis, kemudian eksperimen, kemudian teori, kemudian baru hukum. Jadi teori, udah teorinya udah senada, baru dibuat hukum. Oke, nah ada nanya MSDS sudah dijawab. Kemudian teori udah. Nah, udah ya. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan di chat atau langsung lisan boleh. Nah, ini udah 35, udah masuk semua. Sekarang kita lihat contoh soal. Jadi kalau nggak ada kita lanjut. Materinya tergolong susah, mudah, atau sedang? Coba kasih komen di chat. Silakan kasih komen di chat. Ya, bensin beracun. Kalau keselamatan kerja di lab itu seperti apa, Pak? Ya, keselamatan kerja di lab ya kurang lebih pakai yang sangkut paut pakai jas lab, nah kayak gitu keselamatan. Emang yang di kuis tadi ada? Asal nggak ada. Nah, jika nggak ada pertanyaan lagi, udah saya jawab ya. Jadi keselamatan rasanya nggak ada tadi di kuis rasanya ya. Ya keselamatan ya pakai lab, kemudian harus tahu benda-benda, barang, senyawa-senyawa yang kita akan pakai kayak gitu. Jadi senyawa-senyawa yang akan kita pakai itu kita ketahui sifat-sifatnya sama penanganannya lewat MSDS tadi. Jadi semuanya pasti sifat-sifatnya pasti semua ada di MSDS. MSDS senyawa itu lengkap, bisa kita cari. Kita bisa lihat halaman 87 nomor 12. Coba kasih komen dong di komen apakah soal penilaian harian kita hari ini mudah, sedang atau sukar. Kalian mengkategorikannya. Nah, semuanya harus ada 33 jawaban. Yuk. Sambil saya langsung kita diskusi ya mekanika kuantum ya. Nah, untuk yang nomor 12 halaman 87, jadi di situ mengenai bilangan kuantum yang mungkin, gitu ya, bilangan kuantum yang mungkin pada, tentunya kan itu kan ada soalnya kedudukan elektron, bilangannya mungkin, tapi ini mah ada informasi dari punyanya setiap elektron ya, pada subkulit 3P. Jadi setiap elektron itu memiliki 4 bilangan kuantum selalu ya. Nah, yang mungkin yang mana untuk kedudukan pada subkulit 3P? Nah, yang mungkin adalah, jadi ada 6 yang mungkin di sini ya. Jadi kalau kita gambar kan 1, 2, kita pakai warna yang berbeda-beda. Nah, kalau yang ini 1, 2, terus 3, untung warnanya banyak, 4, kemudian 5, kemudian yang hijau 6 ya. Sekarang yang merah. Kalau yang merah itu N-nya sama dengan 3 karena kan ini 3. Kemudian untuk L itu nilainya apa? Nilainya adalah L0 nilai S, L1 nilainya P gitu ya. Nilai L1 nilainya 1 itu P. Ini 1.
Oke, memang kok mayoritas susah ya. Oke deh. Thank you responnya. Oh iya Pak. Oke, sedang ke susah. Oke. Nah, kemudian untuk M itu nilainya min L sampai plus L gitu ya. Nah, plus L. Jadi yang berkaitan sama ini M-nya itu adalah ini min 1. Jadi yang ini adalah min 1, 0 plus 1. Yang merah artinya min 1, kemudian S-nya adalah plus setengah. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa elektron itu memiliki 4 bilangan kuantum ya. Jadi ke posisinya itu ada. Nah, ini yang warna ini gitu ya. Berarti N3 L1 M-nya min 1, S-nya adalah min setengah. Kemudian warna hijau N3 L sama dengan 1, M-nya 0, S-nya adalah plus setengah. Yang warna orange N3 L1, kemudian M-nya 0, S-nya adalah min setengah. Kemudian yang warna biru N3 L1 M0 S sama dengan plus setengah. Kemudian yang hijau saya ada yang salah. Coba yang biru salahnya apa? Kasih komen di yang salahnya apa? Yang biru ini ada kesalahan. Salahnya apa? M-nya 1, Pak. Iya, oke. Tuh M-nya plus 1 ya. Oke, benar. M-nya plus 1. Oke, plus 1. Kemudian untuk yang warna hijau, itu M-nya, N-nya 3, N-nya 3, L-nya 1, M-nya plus 1, kemudian S-nya min setengah. Jadi ini ke-6 kemungkinan, 6 kelompok bilangan kuantum untuk karena ada 6 elektron, berarti ada setiap elektron dia punya 4 bilangan kuantum. Ya, oke, yang di sini ada yang ditanyakan nggak? Nah, kalau ada pertanyaan langsung ya. Yang M, oke, good. Kemudian sekarang nomor 12 itu maka jawabannya yang mana yang katakan kemungkinan? Kemungkinannya yang mana? Yes, betul yang A ya. Oke, jadi semoga yang lain juga paham ya. Nah, di sini apa namanya kita di sini belajar kalau online, jadi tidak perlu malu-malu bertanya. Gimana bertanya lewat line, tapi tetap apa? Ya mungkin ada yang merasa takut atau gimana. Semoga nggak ada di sini, nggak ada ya. Nah, tapi mau nggak mau kita perlu belajar untuk berani untuk katakan nyampein apa, nanyain. Karena masih beberapa aja yang bertanya, jadi nggak ke semuanya. Nah, jadinya so far tadi yang ngechat udah saya jawab semuanya. Oke, jadi untuk berikutnya jangan malu-malu bertanya, harapannya karena saya bisa mengenal kalian kalau kita sering komunikasi kayak gitu. Untuk yang kelas 12 ya saya sudah tahu kayak gimana orangnya. Nah, di sini saya masih belum bisa mengenal kalian seperti apa gitu ya. Ya walaupun untuk online mah ini mah saya mau kita berangkat sebagai teman dan bukan, maksudnya ya kita kan perlu tata krama juga ya. Jadi posisi ya saya guru, kalian murid, tapi di sisi lain kan saya sendiri bisa menempatkan sebagai teman. Jadi supaya lebih enak kita belajarnya, karena kalau kalian takut juga repot juga. Saya bisa mengenal kalian gitu ya. Oke, kemudian
Kita lihat di halaman satu lagi. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, jadi kalian udah bisa ya mengerjakan nanti, jadi untuk persiapan berikutnya sebagai latihan, itu kalian sudah bisa mengerjakan mengenai bab yang kedua. Jadi latihan, tapi kalau nggak berlatih juga membingungkan juga, karena kita pemahamannya seperti apa, tidak mengertinya di mana, nah gitu. Jadi latihan bab 2 ini nomor 1, ya ini halaman lah ya, halaman 86 sampai 90 gitu ya. Jadi ini dilatih. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan silakan. Nanti seperti biasanya Mas saya tampung dulu, nanti bisa dibuatkan untuk pembahasannya. Oke. Kemudian nah contoh misalkan ya, nomor 29 ya. Jadi nomor 29 terakhir ini, habis itu kalian bisa udah selesai. Nah, nomor 29, kemudian ada unsur Y, ini nomor 29 halaman 89. Nah, ini unsur Y, dia memiliki konfigurasi elektron AR, kemudian 3D10, 4S2, 4P4, gitu ya. Kalau melihat ini berarti dia disusun berdasarkan lokasi ya. Nah, kalau disusun berdasarkan energi, dia pasti berubah menjadi 3D10, 4S2 dulu, 4S2, 3D10, kemudian baru 4P, gitu ya. Ini berdasarkan tingkat energi. Tapi di soal dia disusun berdasarkan tingkat lokasi. Kemudian diketahui mereka unsur Y ini memiliki jumlah neutron 45, gitu ya, jumlah neutron 45. Nah, di sini bagaimana kita membuat notasinya? Jadi Y pasti ini nomor atom, kemudian yang atas adalah nomor massa. Untuk pembuatan di sini kita tahu unsur Y itu adalah di sini nggak ada muatan ya, netral. Netral berarti proton sama elektron jumlahnya sama. Nah, berarti kita mengetahui proton dari jumlah elektron ya. Ini nomor atomnya 18, berarti kita jumlahkan 18 tambah 10 tambah 2 tambah 4. Jadi elektronnya adalah 34. Berarti protonnya juga 34 ya. Nah, sekarang untuk menentukan nomor massa gimana? Dia dari proton dan neutron. Berarti 34 ditambah 45 dari informasi yang ada di soal. Ya. Jadi di sini nilai 79. Berarti unsur notasinya adalah 34, ininya 79. Kayak gitu ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Jadi kurang paham. Ini bahas. Bentar. Ini saya nanya nomor 14. Nomor 5 halaman 7. Nomor 5. Ya, ini ada nanya. Tunggu ya. Nomor 14 itu yang mana, Ciko maksudnya? 14 itu maksudnya yang nomor halaman 88 ya. Oke, yang ini nomor 5. Nah, ini sebentar aja. Nomor 5, coba. Nomor 5 halaman 87 ya. Nah, ini pada titik X katanya ya. Pada titik X, berarti dia nyengsol. Berarti dia bersinggungan gitu ya. Nah, pernyataan A, alfa menabrak inti. Oke, menabrak itu macam-macam ya.
Nah, berat itu biasanya gini ya. Itu A. Kalau B, partikel alfa menabrak elektron. B-nya pernyataannya salah. Kemudian kalau yang C, alfa ruang kosong. Nah, kalau ruang kosong itu dia pasti di depan. Nah, kemudian D, partikel alfa melewati ruang kosong di dekat inti. Oh, jauh, di dekat jauh sama ini mah jauh, ini mah dekat. Yang E enggak ya. Oke, kalau yang melewati ini ruang kosong di dekat inti. Oke, ada kemungkinan jawabannya D karena di dekat. Jadi inti dia mendekati terus dia kena ini kena pantulan jadi nyengsol ya. Itu yang D. Yang nomor kemudian nomor 14 yang terakhir nomor 14 halaman 88. Nah, ukuran bentuk partikel. Oke. Kalau ukuran ini kan bilangan kuantum itu hanya N, L, M, sama S ya. Ini adalah menunjukkan energi atau juga dengan kata lain juga kulit, gitu ya. Pernah digambar 1S, 2S, 3S, 4S, gitu ya. Berarti bilangan kuantum utama itu menentukan ukuran. Ya, utama itu ukuran. Kemudian yang kedua, bentuk orbital. Yang tadi L sama dengan 0 itu bola, L sama dengan 1 itu ini kayak gini. Kemudian L sama dengan 2 itu ada 4 balon. Ada juga yang kayak gini ya. Nah, jadi yang menentukan bentuk itu adalah bilangan asimut. Jadi jawabannya adalah utama dan asimut yaitu A. Oke, jadi kalau misalkan M itu arah. Nah, makanya M itu nanti untuk L sama dengan 1, itu L-nya ada sumbu Z, kemudian sumbu X, dan sumbu Y. Gitu ya. Semoga penjelasannya paham. Oke, sudah. Waktunya udah 1 menit lagi. Silakan tulis nama sama nomor absen sama-sama. Nomor absen dan kemudian bisa live. Nanti minggu depan kita udah masuk ke bab 3. Jadi siap-siap kalian persiapkan untuk ulangannya. Jadi 2 minggu lagi. Makasih Pak. Ya, sama. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Sama-sama semuanya. Makasih Pak. Yap, sama-sama Jeremy. Net susah ini, susah ngetik di chat ya? Enggak. Kalau ini udah absen,